Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan nalikane den dawuhake lahum maring nas ai liha ula ilmu munafikin, tegese maring mengkono-mengkono wong munafik kabeh. Rupane dawuh Allah, la tufsidu aja gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Bitawi kinasi kelawan ngalang-ngalangi menungso ang dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau saking agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan rahmat keselamatan. Ayat ini menjelaskan tentang peringatan Allah kepada orang-orang munafik yang selalu menghalang-halangi orang lain untuk masuk agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang menghalangi seseorang yang masuk Islam itu sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi di antara membuat kerusakan di muka bumi itu menghalang-halangi orang masuk ke dalam agama Islam. Nah, bagaimana sikap orang-orang munafik ketika ada larangan yang demikian? Ada larangan la tufsidu fil ardi. Mereka selanjutnya menjawab, qalu padha ngucap sapa haula il munafikun, innama nahnu angin pestine utawi kita muslihuna iku pira-pira wong kang gawe kebagusan kabeh. Wa inama qaulu lan angin pestine padha ngucap sapa haula il munafikun zalika ing mengkono-mengkono innama nahnu muslihun li'annahum krana sak temene haula il munafikun tasawwaru iku padha nggambarake sapa haula il munafikun al fasada ing pira-pira kerusakan bisurati silahi kelawan gambaran kebagusan. Setelah mendengar larangan itu, lantuf situ fil, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah golongan orang-orang yang membuat kebagusan. Nah, fenomena seperti ini terjadi di manapun tempat. Jadi ada seseorang yang seolah-olah berbuat kebaikan tapi sebenarnya itu berbuat kerusakan. Jadi mereka menjawab, dilarang oleh Allah jangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti melarang orang masuk Islam. Mereka menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat kebagusan. Kenapa kok demikian jawabannya? Karena orang-orang munafik sesungguhnya itu menggambarkan sebuah kerusakan dengan gambar kebagusan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan itu mengandung kerusakan, tapi dipoles seolah-olah itu sebuah kebaikan. Kenapa kok demikian? 5 krono perkara
fi qulubihim kang tetep ing dalem atine haula il munafiqun minal marodi opo loro. Karena apa? Karena hati mereka itu sakit. Kalau sakitnya jasad itu bisa diobati. Tapi kalau hatinya sakit itu berbuat kerusakan, itu dianggap berbuat kebagusan, dianggap berbuat kebaikan. Itu orang-orang munafik. Jadi sebenarnya kalau kita tidak hati-hati, orang munafik itu orang-orang yang paling berbahaya. Kalau misalkan orang kafir jelas kafirnya. Kalau munafik itu paling berbahaya. Di dekat kita seolah-olah mereka beriman, padahal tidak. Orang-orang yang tahu orang munafik itu ya orang-orang yang alim, yang diberi pengetahuan Allah tentang hal itu. Qala dawu Allah sapa Allah taala halim maulur sapa Allah raddan krana nolak alaihim ing antase haulail munafikun ablahu raddin kelawan banget te nolak ala eling-eling ai bala tegese eling-eling innahum sak temene haulail munafikun hum ya haulail munafikuna al mufsiduna iku wong kang padha gawe kerusakan kabeh laha maring ardu bitawiki kelawan ngalang-ngalangi wong manut agamane Kanjeng Nabi Muhammad. Walakin lan tetapi ne utawi haulail munafikun la yasyuruna iku ora padha rumangsa kabeh. Jadi Allah menolak ucapan orang munafik yang katanya innama nahnu muslihun tadi. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebagusan, padahal mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ditolak Allah. Jadi apa penolakan Allah? Jadi ini ala innahumul mufsiduna walakin la yashurun. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ini kan aneh. Mestinya kita berbuat kerusakan itu kan nyadari, karena kita bukan orang-orang munafik. Jadi misalkan kita merusakkan, taruh aja misalkan ini kita merusakkan sepeda milik anak kita saja, tentu kita menyadari oh ini banyak bocor gara-gara tak pakai kemarin. Nah, itu kan menyadari. Kalau orang munafik tidak, ini sebenarnya bagusnya ya bocor, kan ya aneh. Masuk sepeda bagusnya ya bocor banyak, biar nggak terpakai, biar awet, itu kan aneh pikiran seperti itu. Tapi mereka tidak menyadari. Jadi mereka berbuat kerusakan. Orang-orang munafik berbuat kerusakan itu tidak menyadarinya. Karena mereka menganggap perbuatan merusak mereka itu adalah perbuatan yang bagus. Perbuatan yang bagus. Kenapa kok demikian? Itu tadi alasannya. Karena hati mereka sakit. Sehingga mereka berbuat yang demikian itu tidak merasa. Anallaha satune Allah taala halim maulur sapa Allah ya Allah iku ningalake sapa Allah nabiyahum ing nabine Allah ala fasadihim ing atase kerusakane haulail munafikun. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang kerusakan orang-orang munafik. Jadi kita memang sangat butuh petunjuk Allah agar kita terhindar dari orang-orang munafik. Karena sulit
sulit. Melihat orang munafik itu sulit. Ayat kemarin kan menjelaskan. Orang munafik itu di depan orang yang beriman ya melebihi orang yang beriman. Baiknya, sholatnya, khusyuknya, wiritannya. Bahkan orang-orang yang beriman itu mungkin kalau setelah sholat wiritan itu paling betah 10 menit. Tapi orang munafik bisa 1 jam. Orang munafik bisa 1 jam duduk sambil membaca tasbih itu bisa satu jam. Karena apa? Karena mereka itu ingin menunjukkan bahwa mereka memang benar orang-orang yang beriman, padahal bukan. Kalau orang yang tanpa pamrih kan ya wis, kalau sudah capek ya berhenti. Capek duduk ya misalkan baca surat Al-Ikhlas, capek duduk ya biasanya ya berbaring kan gitu. Itu kalau orang apa adanya kan itu muaklek. Yang penting bisa melanjutkan bacaannya sambil tiduran dan lain sebagainya. Nah, kalau orang munafik oh tidak. Karena ingin dilihat orang lain. Jadi tidak ada keimanan sama sekali dalam hati mereka. Makanya diperingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Tadinula tufsidu fil ardi. Malah menjawab innama nahnu muslihun. Padahal mereka tidak merasa berbuat kerusakan walakin la yashurun. Allah memperingatkan bahwa ala innahum humul mufsidun, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, ini fatal. Jadi berbuat kerusakan tidak menyadari, ini fatal. Berarti ini sangat fatal. Nah, semoga kita terhindar dari sifat munafik, dan semoga kita juga dihindarkan dari orang-orang munafik. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.